Hai, Movie Trip di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film fantasi Cina berjudul How Long Will I Love You? Gua Xiaochao adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di Shanghai. Dia berusia 12 tahun ketika ayahnya seorang jutawan meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan dia harus pindah dari rumah masa kecilnya, dan dia mulai bekerja. Dia telah berusaha mendapatkan cukup uang untuk membeli rumah kembali. Namun pekerjaannya yang buruk tidak membayarnya dengan baik. Lalu kita diperkenalkan dengan Lu Ming. Dia adalah perancang properti. Dia putus asa mencari klien untuk ide-idenya diinvestasikan, tetapi belum berhasil. Pada akhir hari, Ming dan Gu kembali ke rumah ke lingkungan kumuh. Mereka cukup aneh. Mereka tampaknya tinggal di apartemen yang sama di gedung yang sama. Gu meletakkan pakaiannya di mesin cuci, sementara Ming memasak sendiri makan malam. Setelah itu Ming mulai mencuci sayuran di wastafel, dan entah bagaimana sayuran ada di bak mandi Gu, begitu pula bisa dari bak mandinya ada di dalam wastafel. Anehnya pakaiannya Ming juga ada di dalam panci masaknya. Dan makan malamnya ada di mana pakaian Gu seharusnya. Sepanjang malam barang-barang mereka entah bagaimana terus berakhir bertukar di apartemen masing-masing. Mereka tidak memikirkannya sebelum tidur. Di pagi, Ming bangun karena tamparan di wajahnya. Kamar Gu telah bergabung dengan miliknya dan berubah menjadi satu kamar. Awalnya mereka panik dan berpikir mereka sedang dibobol. Tapi kemudian mereka melihat kondisi kamar mereka yang membuat mereka semakin bingung. Di luar jendela Gu cuaca cerah. Sementara sisi Ming hujan, mereka berdua berdiri di depan pintu mereka yang juga bergabung. Ming pertama dan membuka sisi pintu di luar adalah dunia yang tampak normal baginya, tetapi mengejutkan untuk Gu. Ternyata dia berusia 25 tahun dan hidup di tahun 1999. Gu dengan cepat melewati sisi pintunya dan kali ini Ming terkejut melihat dunia maju tahun 2018 itu. Mengetahui bahwa mereka tinggal di apartemen yang sama tetapi dalam dua garis waktu berbeda yang entah bagaimana bergabung menjadi satu. Gu menamparkan di wajah Ming untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Ketika itu menyakitinya, jelas bagi mereka berdua bahwa nasib mereka telah menyatu. Tidak ada penjelasan yang mungkin. Mereka mencoba membuka pintu pada saat yang sama yang menyebabkan apartemen bergabung lebih lanjut. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat membuka pintu satu sama lain, dan hanya bisa berjalan melaluinya. Ketika Gu menyadari bahwa dalam garis waktu Ming, ayahnya masih hidup. Gu dengan cepat berjalan ke rumah masa kecilnya dan melihat dirinya yang lebih muda bermain dengan ayahnya. Pemandangan itu membuatnya emosional, tetapi ketika dia mencoba mendekati mereka, bumi bergetar dan menghentikannya di rumah. Ming juga ingin melihat apa yang terjadi padanya. Di masa depan, alih-alih pergi keluar, Gu memberinya laptop sehingga dia dapat melihat dirinya sendiri di media sosial. Ming kagum dengan teknologi baru. Tetapi ketika dia pergi untuk mengetik namanya, tanah bergetar lagi. Lalu mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat melakukan kontak dengan masa depan atau masa lalu mereka, karena dua orang yang sama tidak dapat eksis pada saat yang sama. Di malam hari Gu memainkan musik di telepon dan memesan makanan melalui bantuan Ming tercengang oleh segala sesuatu yang baru. Dalam adegan berikutnya, sekelompok pengusaha kaya dan ilmuwan sedang rapat tentang pergeseran dimensi. Ilmuwan memberikan contoh pesawat menghilang untuk membuktikan bahwa ia melakukan perjalanan melalui waktu dan dimensi sebelum kembali ke tempat asalnya. Menurut penelitiannya, penggabungan dimensi telah terbentuk di kota. Sekarang yang harus mereka lakukan hanyalah menemukan koordinat. Pengusaha berencana menggunakan portal dimensi untuk menghasilkan uang. Kita tidak melihat wajahnya sepanjang pertemuan tetapi jelas bahwa dia mendanai penelitian untuk mendapatkan keuntungan menggunakan fenomena. Di malam hari Gu dan Ming tidak bisa tertidur. Gu berbicara tentang kematian ayahnya dan dampaknya itu pada dirinya. Dia hanya memiliki gantungan kunci untuk mengingat dia dengan setelah rumah dan semua barang-barangnya diambil oleh rentenir. Pada hari berikutnya, mereka menjalani kehidupan normal mereka melalui sisi masing-masing pintu mereka. Gu mencari suami kaya yang dapat membelikannya rumah dengan imbalan tangannya dalam pernikahan. Dia pergi berkencan beberapa kali dengan pria. Tetapi belum menemukan siapapun yang bersedia untuk memenuhi fantasinya. Namun dia berkencan buta lagi dengan seorang pria yang tampaknya sangat menyukainya. Ketika dia bertanya padanya apa yang dia harapkan dalam suatu hubungan, dia menunjukkan kepadanya presentasi virtual rumah yang pria itu rasakan seperti dia sedang rapat dengan maklar yang jelas bukan apa yang dia cari. Pada kencan pertama kemudian Gu bertemu pria dari aplikasi kencan online. Dia mengatakan kepadanya kondisinya untuk menikah dan dia dengan senang hati menyetujuinya. Ternyata pria itu memiliki bisnis pertanian dan seorang jutawan. Dia memiliki usia 2 kali lipat dan berbicara seperti orang cabul tetapi dia sakit. Ia memutuskan untuk memberinya kesempatan. Dia ingin membayar hanya setengah dari uang muka untuk rumah sehingga bisa dibeli. Di kedua nama mereka pergi ke ATM untuk menarik uang.
Gu pergi dulu dan menyerahkan uang kepada pria itu. Dan pergi untuk membeli sebotol air, tetapi dia mendapat keberuntungannya yang malang. Pria itu ternyata adalah penipu yang melarikan diri dengan uangnya. Dia harus tinggal di luar bank selama berjam-jam sebelum polisi tiba dan menyelidiki. Ming di sisi lain sedang menikmati makanan ringan di dalam kamar mandi. Dia tidak sengaja mendengar CEO perusahaannya dan manajernya berbicara tentang bisnis yang akan datang. Setelah CEO pergi, manajer Zhao mengungkapkan dia berencana untuk mencuri semua uang CEO dan membuatnya bangkrut. Beberapa detik kemudian dia menyadari seseorang mendengarkan percakapan mereka dan menarik Ming keluar dari dasar toilet untuk membuatnya tetap diam. Zhao menawarkan untuk meminjamkan uang yang sangat dia butuhkan untuk bisnisnya. Ming meminta beberapa waktu untuk memikirkannya. Lalu Ming pergi ke manajer Zhao yang ingin memecatnya. Dia telah menyadari bahwa Ming tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Zhao berencana untuk mengkhianati CEO. Ming bukannya mengemis untuk dirinya sendiri. Ming hanya khawatir tentang CEO bangkrut. Zhao menyebutnya pecundang lebih memikirkan orang lain daripada dirinya. Keesokan harinya Gu sedang bekerja di toko perhiasan. Ketika dia bertemu dengan sahabat masa kecilnya Xiaoya, dia berpura-pura menjadi pelanggan kaya agar tampak lebih menarik bagi Xiaoya. Karena dia menikah dengan seorang jutawan, gadis-gadis berbicara untuk sementara. Dan sepanjang percakapan, Gu membual tentang suaminya miliarder yang sebenarnya tidak ada. Kebohongan menjadi bumerang ketika Xiaoya merencanakan makan malam antara dua pasangan untuk malam itu. Gu membuat Ming memakai jas sewaan dan membawanya ke makan malam itu. Semuanya berjalan dengan baik untuk sementara. Sebelum Ming minuman dari cangkir es dan menunjukkan label sewa di mantelnya dan mengatakan bahwa dia bekerja sebagai peneliti UFO. Di penghujung malam berlian dan jari angsa $1.000.000 palsu jatuh di atas kompor dan meleleh. Dia kembali ke rumah sambil menangis. Sementara Ming menghiburnya, keduanya menonton TV bersama, ketika sebuah pertunjukan tentang tiket lotre menarik perhatian mereka. Pada hari berikutnya, mereka dengan bersemangat mengumpulkan nomor pemenang dari tiket lotre dan membelinya di tahun 1999. Bahkan sebelum hasilnya diumumkan, mereka mulai merayakan. Gu membawa Ming pada kencan di mana mereka bermain game. Berjalan di sekitar kota, dan pergi ke bar. Di penghujung hari, mereka lupa bahwa mereka bangkrut dan minum lebih dari yang mereka mampu. Gu tidak membawa dompet, mereka menjanjikan untuk mengembalikan uang besok. Keesokan paginya mereka bangun di ranjang yang sama. Mereka gugup karena itu adalah hari hasil lotre akan diumumkan. Mereka menunggu pengumuman dan sangat gembira, ketika mereka benar-benar memenangkan lotre. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena nomor pada kartu mereka menghilang. Tepat setelah pasangan itu menyadari, bahwa mereka tidak dapat mengubah masa depan. Tetapi jika demikian mereka bingung mengapa nasib mereka terjalin. Go tidak pernah mendapatkan tasnya kembali dari restoran, dan kembali ke rumah dengan marah. Dalam cara mereka berdebat dan menyalahkan satu sama lain, tiba-tiba mereka melihat wajah Ming di papan reklame besar. Kemudian terungkap bahwa pada tahun 2018 ia mengubah namanya menjadi Xi dan telah menjadi salah satu pembangun terbesar di Cina. Ia memiliki perusahaan multi-juta dolar dan akan mengadakan konferensi pers di tempat yang hanya berjarak beberapa menit. Terkejut melihat masa depannya, Gu yang berdebat dengannya sedetik yang lalu mulai berbicara manis dengannya. Ming pergi ke konferensi dan melihat dirinya di masa depan dia untuk pertama kalinya. Tetapi insiden itu menyebabkan gempa bumi dan konferensi harus dibatalkan. Dia menyadari apa yang terjadi. Seketika beberapa kenangan ditambahkan ke otaknya. Lengan Ming terluka yang menciptakan bekas luka di lengan Xi juga. Ini berarti apapun yang dilakukan Ming akan secara langsung mempengaruhi Xi di masa depan. Itu kemudian mengungkapkan bahwa pengusaha yang ingin mengambil keuntungan dari portal dimensi tidak lain adalah Xi sendiri. Ilmuwan mengatakan bahwa Ming harus kembali ke keadaan sebelum dia bertemu Gu. Karena ingatan baru dapat memengaruhi kepribadiannya, yang akan memengaruhi Xi. Hari berikutnya Ming pergi ke Zhao dengan surat pengunduran diri karena dia pasti akan sukses di masa depan. Dia tidak ingin menerima uang dari Zhao. Pada hari yang sama Xi mengunjungi Gu di tempat kerja dan membawanya keluar untuk kencan, yang dia klaim dia ingin memperlakukannya baik, karena dia tahu dia dekat dengannya di masa mudanya. Xi dan Ming adalah orang yang sama. Tetapi Gu tidak merasa nyaman di sekitar Xi layaknya dia rasakan dengan Ming. Dia membawanya ke restoran mewah. Tapi itu terlalu canggung untuk dinikmati Gu. Di akhir kencan Xi memintanya untuk menjauh dari Ming karena keterlibatannya akan menyebabkan dia menyimpang dari tujuan hidupnya yang sebenarnya. Dia berjanji untuk membelikannya rumah yang selalu dia inginkan sebagai balasan atas kesetiaannya. Gu setuju untuk melakukan apa yang diperintahkan bukan untuk rumah tetapi untuk masa depan Ming. Dia kembali ke rumah pada malam hari dan memeluk Ming sebelum mengatakan kepadanya bahwa dia akan pindah. Dia juga mengatakan bahwa Xi memintanya untuk menerima tawaran manajer Zhao pada hari berikutnya. Gu pindah dari apartemen. Tapi kebetulan pintunya dibiarkan terbuka oleh payung. Ini berarti Ming bisa pergi ke 2018 bahkan tanpa bantuannya.
Di tempat lain CEO menemukan Zhao di kantornya dan mengetahui tentang rencananya untuk mengkhianatinya. Zhao panik dan menjatuhkannya lalu membuatnya meneguk alkohol. Dia berencana untuk membunuh pria itu dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Gu ada di rumahnya setelah bertahun-tahun. Ketika itu Si Yi tiba dengan tas yang harus dia berikan dari restoran. Ketika Si Yi berbalik, Gu melihat label sewa di pakaiannya dan menyadari itu sebenarnya Ming. Dia menciumnya dan mengatakan kepadanya selamat tinggal. Yang tepat sebelum dia berjalan pergi, keduanya menangis mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Ketika Ming sampai di rumah, dia mendapat telepon dari Zhao yang memanggilnya ke sebuah jembatan. Dia ingin menggunakan bantuan Ming untuk membunuh CEO dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Ming jelas menolak untuk melakukannya. Tetapi Zhao mengklaim bahwa dia sudah masuk terlalu dalam ke masalah untuk berpaling pada saat ini. Tiba-tiba Ming menyadari Si Yi memilih untuk membantu Zhao di masa lalu yang merupakan alasan kesuksesannya. Dia mengambil alih posisi manajer setelah kematian CEO dan membangun kerajaannya dengan darah. Seiring waktu dia menjadi kejam kepada para pekerja dan hanya peduli tentang uang. Itu sebabnya dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari Ming. Alam semesta telah memberi Ming kesempatan untuk membuat keputusan yang tepat. Kali ini Ming disadarkan oleh gantungan kunci CEO. Dia menemukan CEO adalah ayah Gu. Selama ini Gu yatim piatu karena keputusan yang diambil Si Yi. Tidak ingin membuat kesalahan yang sama, Ming menyelamatkan kehidupan CEO segera. Setelah dia melakukannya kejahatan, Si Yi tahun 2018 menghilang, yang berarti Ming mengubah masa depan dan sekarang Gu tidak akan pernah kehilangan ayahnya dan akan tumbuh menjadi orang lain. Ini juga berarti bahwa Gu saat ini tidak akan ada lagi. Di adegan terakhir kita melihat Gu dan Ming kembali ke apartemen mereka di garis waktu yang berbeda. Ketika mereka bertemu di tengah, Gu menghilang dengan baik yang hanya menunjukkan Ming sendiri. Subscribe untuk lebih banyak video seperti, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.